Dan lanjut ke bab 11 tentang syarah dan pemahaman hadis. Syarah hadis secara bahasa etimologis. Kata syarah berasal dari bahasa Arab yang berarti menjelaskan, menerangkan atau membuka sesuatu yang tertutup. Secara istilah terminologis, para ulama memberikan beberapa definisi, diantaranya menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, syarah hadis adalah penjelasan tentang makna-makna hadis dari segi lafaz, struktur bahasa dan maksud yang dikandungnya. Menurut Mahmud Tohan, syarah hadis adalah usaha para ulama untuk menafsirkan hadis Nabi SAW, menjelaskan kandungannya dan menggali hukum serta hikmah yang terdapat di dalamnya. Urgensi syarah hadis, menjelaskan maksud dan kandungan hadis yang kadang sulit dipahami, menghindari kesalahpahaman terhadap sabda Nabi SAW, menghubungkan hadis dengan realitas sosial dan ilmu-ilmu pendukung lainnya, mempermudah penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah kemunculan syarah hadis. Awalnya para sahabat menjelaskan hadis secara lisan. Masa tabi'in mulai muncul penjelasan tertulis. Abad ketiga muncul kitab-kitab syarah hadis besar seperti Fathul Al-Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, Umdat Al-Qori oleh Al-Aini. B. Pemahaman hadis. Pemahaman hadis adalah upaya menafsirkan makna hadis secara komprehensif, baik makna lahir maupun batin. Diperlukan ilmu bahasa secara muqasid syariah dan konteks sosial. Tujuan menghasilkan pemahaman hadis yang relevan dan tidak menyimpang. Metode pemahaman hadis yaitu ada 4. 1. Tekstual lafziah, memahami hadiah berdasarkan makna zahir atau literal. Yang kedua, kontekstual maknawiyah, memahami hadis berdasarkan makna konteks dan sebab munculnya asbabul wurud. Yang ketiga, komparatif atau muqaron, membandingkan dengan hadis lain dan ayat Al-Quran. Dan yang keempat, tematik atau maudhu, menghimpun hadis-hadis dalam satu tema untuk dianalisis. Teknik pemahaman hadis itu ada 4 juga. Analisis bahasa lugawi, memperhatikan struktur bahasa Arab. Yang kedua, analisis konteks siasi ijtimai, menelaah situasi sosial dan politik saat hadis diucapkan. Yang ketiga, analisis historis, menelusuri latar belakang munculnya hadis. Yang keempat, analisis intelektual, menghubungkan hadis dengan ayat Al-Quran atau hadis lain. Terus prinsip dalam memahami hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan akal sehat dan maqasid syariah. Yang ketiga, menggunakan sanad yang sahih. Terus melihat konteks, ruang dan waktu hadis disampaikan, menghindari pemahaman ekstrem, gulu dan liberal berlebihan. Kesimpulannya dari bab 11, syarah dan pemahaman hadis berperan penting dalam menjaga kemurnian makna Nabi Muhammad SAW serta memastikan ajaran beliau dapat diterapkan secara bijak dan relevan dengan tantangan zaman. Melalui syarah dan pemahaman yang tepat, hadis akan tetap relevan, hidup dan menjadi pedoman moral sosial serta hukum bagi umat Islam di setiap masa.